penggiringan dengan penggunaan kekuasaan pemerintahan jika dia petahana dengan menyalurkan bantuan sosial. Nah ini bahaya. Permainan gelap diterang. Permainan gelap yang jadi terang. Allah akan bekerja smart. Dia akan tahu kapan waktunya akan turun, akan campur tangan dan kapan belum. One Kawan TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita dari Bintang Mercy Indonesia. Kebetulan hari ini kita kedatangan tamu pakar-pakar tokoh nasional kita. Di sebelah kiri saya ada Bang Hengki Luntungan. Beliau adalah Dewan Pembina dari Bintang Mercy Indonesia. Lalu sebelah kiri satu lagi di sebelah ujung adalah Bapak Hasril. Beliau juga adalah dari Bintang Mercy Indonesia sebagai Dewan Pakar. Selamat datang, selamat sore. Bang Hengki Luntungan, Bang Hasril, selamat sore. Selamat datang. Well, kita ketemu lagi. Udah berapa lama nih kita nggak jumpa nih sama Bang Hengki saat ini. Begini pemirsa, untuk Bintang Mercy Indonesia, Bang Hengki ini sudah lama sekali bergelut di dalam dunia politik Indonesia ini. Beliau juga adalah pendiri Partai Demokrat yang kita kenal, ya kan, sebagai formatur tunggal, ya kan. Jadi kita butuh nih sama beliau ini tanggapan-tanggapan beliau mengenai tentang pilkada saat ini yang lagi marak di Indonesia ini dan pemilihan gubernur yang serentak se-Indonesia. Bukan begitu, Bang Hengki ya? Ya. Oke, menurut Abang bagaimana nih? Sekarang lagi rame nih saat ini. Ya kan? Pemilihan yang begitu gencar, pilkada, ya kan? Pemilihan gubernur, pilgub, lalu ada beberapa partai yang mengatakan ini mau ikut. Terus berapa kali lagi, nggak lama lagi kemudian ditarik lagi. Ya kan? Saya nggak sebut, mungkin Abang udah tahu. Ya kan? Nah, ini bagaimana nih menurut Abang? Terima kasih. Ini Dr. Vicky ini sama Pak Asril ya. Sebetulnya berdasarkan undang-undang bahwa pilkada untuk tahun 2024 ini adalah serentak. Ya. Se-Indonesia. Tentunya dari kacamata politik bahwa memberikan ruang sebesar-besarnya atas terlaksananya pilkada melalui institusi partai politik itu sendiri. Sehingga saya boleh mengatakan bahwa partai politik di masa kini sangat dimanjakan. Jadi tanpa ada tiket dari partai politik, maka kandidat itu tidak bisa maju. Sehingga ada pada satu sisi kekuatan partai politik ini boleh dikatakan oke-oke aja. Tetapi jangan pernah kita lupa bahwa akar rumput, grassroots itu ada pada kekuatan massa aksi. Atau biasa kita kenal dengan organisasi kemasyarakatan. Sehingga bukan mengecilkan institusi partai politik, tetapi dia hanya memiliki sebuah konstituen dengan anggotanya itu. Tetapi kalau organisasi kemasyarakatan, maka dalam satu organisasi kemasyarakatan ada banyak konstituen partai politik yang terlibat di situ. Sehingga kunci itu tidak hanya pada institusi partai politik, tapi ada pada grassroots yang disebut akar rumput, di mana pemilih itu adalah
bagian daripada organisasi kemasyarakatan. Gitu. Jadi ini tidak boleh diabaikan, tidak boleh diabaikan. Lalu kedua, tentunya ada keterkaitan dengan sisi ekonomi. Ya, betul. Setiap kandidat dia harus menyiapkan dana untuk membayar, Besar sekali itu nilainya tuh. ya, untuk membayar partai politik yang dihitung berapa kursi dalam satu wilayah. Contoh, kalau dia minta untuk gubernur bahwa satu kursi partai politik yang akan mengusung 1 miliar, kalau dia membutuhkan 20 partai politik berarti 20 miliar. Dan itu mungkin terendah untuk seorang gubernur. Pertanyaannya, kandidat ini punya duit seberapa banyak? Iya, betul. Punya duit gak gitu? Nah, apakah ini yang dipesankan oleh para founding father bahwa setiap pilkada atau setiap pemilihan gubernur atau bupati itu merupakan bagian daripada penyiapan ekonomi dan politik. Nah, ini yang saya katakan tadi. Sehingga rentan terjadi korupsi. Lalu rentan terjadi penggiringan. Penggiringan dengan penggunaan kekuasaan pemerintahan jika dia petahana dengan menyalurkan bantuan sosial. Nah, ini bahaya. Sehingga rentan juga terjadi penyimpangan ekonomi dalam artian kasarnya korupsi. Oke. Saya suka kalau ini kita buka benar-benar terang benderang bahwa adakah demokrasi di dunia ini seperti di Indonesia yang harus membutuhkan dana. Sehingga terjadi penyimpangan-penyimpangan dari birokrasi itu sendiri, dari oligarki itu sendiri. Siapa yang mengajarkan ini? Maaf, saya kasih contoh. Pembagian bansos, tapi ini sudah lalu ya. Iya, betul. Udah lewat ya. Ketika bansos dibagikan di depan istana oleh presiden, apakah ini form atau tidak? Iya, betul. Not form. Untuk apa ada menteri sosial kalau presiden yang harus membagikan itu? Iya, tidak pantas ya dilihatin Ya, gitu ya. sehingga ada analisis bahwa karena anaknya yang menjadi calon wakil presiden, maka ini bagian untuk mengadakan rekrutmen suara. Ya, jadi barangkali itu sementara kalau saya melihat pilkada dan akan rentan terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan ekonomi khususnya di bidang-bidang tertentu oleh karena kebutuhan di saat pelaksanaan pilkada itu sendiri. Oke, terima kasih Bang Hengki. Cukup tajam ini penjelasannya. Jadi memang sangat rentan berarti Bang ya. Ya, dengan cara bisa dampaknya itu bisa menjadi korupsi nantinya. Iya. Ujung-ujungnya. Ya. Tapi kan ada KPK. KPK. Ada MK, ya kan? Nah, itu kan apakah bisa masih bermain atau bagaimana? Maaf ya, KPK itu hebat. Tapi kepada siapa dia menjadi hebat? Ini persoalan. Sehingga muncul argumen-argumen yang menyimpang. Bahwa dia hanya tajam hukum itu ke bawah, tapi tumpul ke atas. Contoh, ada kasus yang sekarang sudah di persidangan sebagai satu kesaksian dari Halmahera. Ya. Ada keterlibatan seorang anak presiden. Saya nanya, apakah KPK berani? Sebetulnya kalau dia mau berani, loh dulu kan Tommy Soeharto aja itu dia digiring ke pengadilan. Iya. Kenapa sekarang tidak berani? Iya. Kira-kira demikian. Jadi diharapkan bahwa KPK harus berani mengambil sikap.
Mudah-mudahan. Terserah dia mau dibully seperti Antasari atau tidak, tetapi dia harus berani mengambil sikap dari sisi hukumnya. Agak-agak pendapat. Kira-kira begitu ya. Oke. Baik, terima kasih Bang Hengki. Selanjutnya Bang Hasrul, melihat sudut pandang ekonomi untuk pilkada ini bagaimana nih? Apakah memang ada bantuan-bantuan oligarki atau partai turun tangan dengan campur adukan, ada dana di situ? Semua berlomba-lomba ingin jadi gubernur, kepala daerah dan sebagainya. Pasti melihat dari sudut pandang ekonomi jauh signifikan, dampaknya pasti jelas. Iya. Selanjutnya bagaimana tanggapan Bang Hasrul sebagai Dewan Pakar Iya. Ekonomi di Bintang Mersi Indonesia? Silakan. Ya, sebetulnya terjadi apa yang disebut unfair competition. Unfair competition. Kompetisi yang tidak Iya. fair, tidak adil. Hanya mereka-mereka yang dekat dengan sumber-sumber kekuasaan yang bisa menggunakan alat kekuasaan itu untuk meraup dana-dana sehingga dia bisa membiayai sepak terjangnya, langkah-langkahnya untuk memenangkan kompetisi. Bagaimana dengan parpol-parpol atau peserta-peserta yang tidak dekat dengan kekuasaan? Tentu sulit untuk mendapatkan dana-dana, dan ini menyebabkan kemenangan yang sudah bisa diprediksi sejak awal. Karena ibarat permainan tinju, satu petinju boleh ngapain saja, boleh mukul seenak bebas, tapi petinju yang lain kaki tangannya diikat. Bagaimana terjadi fair competition, ya? Jadi ketidakadilan di dalam menguasai sumber-sumber ekonomi ini pasti dipastikan akan menyebabkan ketidakadilan, dan hasilnya adalah sangat absurd. Kalau menurut saya sangat absurd. Ya. Absurd ya. Ya. Oke. Ya begitu, sangat absurd. Sudah bisa diprediksi sejak awal siapa yang bakal jadi pemenangnya. Jadi Bang Hasrul sudah melihat nih dampak ini semua, kehancuran. Ya. Pertama, kehancuran. Kedua, siapa pemenangnya udah kelihatan nih, pemirsa. Ya kan? Oke. Kira-kira kan sekarang nih orang di Jakarta lagi ngejagoin nih. Ya. Anies Baswedan ini naik lagi nih. Ya. Kan dijagoin nih. Ya. Ya. Menurut abang-abang kita ini nih, dewan-dewan pakar, Ya. terus ahli-ahli politik seperti Bang Hengki ini, bagaimana ini lihatnya? Apakah Pak Anies ini bisa tanduknya keluar lagi gitu? Sebab masyarakat Jakarta juga mengagumi Betul. beliau. Sampai detik ini masih menganggap beliau itu pengen sekali menjadi, berharap ya, bukan menganggap, berharap sekali untuk menjadi gubernur for the next. Ya. Ya. Ya, bagaimana Bang Hengki? Terima kasih. Ini yang sebetulnya harus saya jawab lebih nyata ya. Iya. Ada isu yang beredar bahwa akan terjadi, ya, bukan Star Wars, bukan perang bintang, tetapi permainan gelap diterang, permainan gelap yang jadi terang. Istilah Sehingga saya berpikir begini, kita jangan bermain seperti apa yang disebut menggunting dalam lipatan. baru. Oke, menggunting dalam lipatan, setuju. Oke, PKB sudah oke, PKS sudah oke, Nasdem sudah oke, PDIP hampir oke. Tiba-tiba ada yang coba-coba menggesek ini. Betul. Ini sebenarnya operasi senyap yang menjadi tidak senyap. Jadi terang-terangan. Terangan ya. Gitu. Jadi terang ya, Iya. sekarang ya. Sehingga dengan berbagai tawaran kemungkinan ya, untuk menjegal Mr. Anies. Ya, betul. Saya melihat itu mulai ada juga di frame itu bahwa Anies itu adalah kekuatan Islam fundament, adalah orang yang tidak toleran. Iya, ya. Di sini saya harus jelaskan bagaimana toleransinya Anies Baswedan itu sebagai nasionalis sejati. Iya. Ada gereja dalam 40 tahun belum dikeluarkan IMB. Berarti kurang lebih
6 gubernur. Ya. Ya, Tetapi ketika Anies menjadi gubernur, selesai dalam 1 minggu. maka dia selesaikan itu dengan penuh toleransi. Ya. 1 Jadi- minggu selesai katanya. Saya bingung kalau ada yang mengatakan itu. Loh, saya pelaku yang bersama-sama dengan Master Anies Baswedan, yang dulunya saya terpancing dengan masalah itu, bahwa saya tidak suka orang ini. Ternyata ketika saya temui orang ini begitu smart sekali, Smart ya, begitu hebat, Santun. santun ya. begitu santun. Hmm. Saya antarkan beliau dalam satu acara yang disebut Safari Natal. Beliau hadir bersama mantan Menteri Agama, Jenderal Farul Razi. Iya, Pak. Ya, Bersama saya, bersama ketua tim dulu Pak Marsikal Sauki. Iya. ya oke. Bersama Sogi, dengan Mayor Jenderal Zul Effendi. Zul Effendi ya, Maijen Zul. Saya yang mendampingi loh. Hmm. Terus kalau dibilang beliau itu intoleran, suruh menghadap saya. Jangan memframe sesuatu yang tidak benar. Dan itu bukan nasionalis sejati kalau orang membuli beliau. Ya. Saya menjadi jaminan dan saya menjadi saksi hidup. Oke. Jangan hanya karena ingin memotong beliau, karena ketakutan jangan beliau itu menjadi gubernur, dan ketakutan jangan sampai rakyat itu menjadi sejahtera sesuai dengan pesanan founding fathers, ya. Hmm. Welfare society. Iya. Dimainkan ini. Jadi jangan sekali-kali kita Jadi melakukan digoreng maksudnya ya? digoreng. Melakukan apa yang disebut politik menggunting dalam Dalam lipatan. Minggu Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Dan jadikan politik itu adalah seni, bukan homo homini lupus. Hmm. Siapapun itu silakan bicara dengan saya. Oke. Jadikan politik itu adalah seni, agar kita boleh menjadi seniman politik. Ada artis itu ya. Iya. Oke, Kira-kira terima begitu, kasih ya. Bang Hengki. Ya, luar biasa ini. Pemirsa, selanjutnya sedikit tambahin waktu 1 menit lagi untuk Bang Hasril melihatnya bagaimana nih? Ya, saya sih melihat insya Allah ada tangan Allah yang akan bermain di sini nanti. Amin. Karena Allah tuh tidak suka dengan kezaliman. Tidak suka. Amin. Jelas agama Islam tuh sangat tidak suka dengan kezaliman. Tadi saya mengatakan ada unfair competition karena adanya karena ada kezaliman dari pihak penguasa yang berpihak kepada partai-partai tertentu dan menganaktirikan partai yang lain. Nah, cuma memang kapan tangan Allah itu akan bekerja? Allah akan bekerja smart. Dia akan tahu kapan waktunya akan turun, akan campur tangan dan kapan belum. Kita nggak tahu sebagai manusia. Harapan kita sebagai manusia hanya berdoa, tapi nanti Allah yang akan bekerja. Amin. Terima kasih. Amin. Oke, terima kasih. Pemirsa, yang melihat hari ini 2 orang jagoan-jagoan politik luar biasa ini. Tanggapannya melihat tentang pilkada di Indonesia ini, pemilihan gubernur dan semua wali kota, bupati semuanya, pilgub dan sebagainya. Ini sangat luar biasa. Memang banyak sekali kejanggalan-kejanggalan pemirsa yang ada di sini semua. Oke? Dan waktu kita ketemu lagi dari Bintang Mersi Indonesia, saya Vicky Balfas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Bang Egy. wabarakatuh. Terima kasih, Bang Hasrul. One Kawan TV 1.